wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yakin, Pak. Alhamdulillah. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Kamu? Iya, Pak. Pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa. Doa menurut saya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan mengajarkan terlebih dahulu. Yang pertama, Irfan Hidayat. Ini, Pak. Terus Rio Suhada. Nggak ada, Pak. Mana dia? Nggak tahu juga, Pak. Ada kekurangan, Pak. Terus Sahroni. Nggak ada juga, Pak. Terus baru. Mungkin, Pak. Terus Sandy Sanjaya. Ada, Pak. Baik. Sudah semua kan? Sudah, Yang Pak. belum panggil? Nggak ada, Pak. Baik. Langsung saja ke materi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Yang pertama itu pengertian iman. Ada yang sudah tahu pengertian iman? Belum, Pak. Belum pernah dengar pengertian iman? Baiklah. Jadi iman itu merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab dan sebagainya. Jadi iman ini adalah percaya atau meyakini dengan hati bahwa Allah dan alam semesta itu benar-benar ada. Terus iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah adalah meyakini atau mempercayai bahwa malaikat-malaikat Allah itu benar-benar ada. Pengertian malaikat sudah tahu? Belum, Pak. Malaikat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan pesan. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah merupakan iman yang kedua. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida." Artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atau Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, niscaya ia telah sesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya. Dia selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendurhakainya. Dan makhluk gaib, ada yang tahu arti dari makhluk gaib? Tidak, Pak. Makhluk gaib selain malaikat. Belum ada yang tahu? Jadi malaikat gaib alam semesta ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama alam yang berwujud dan alam yang tidak tampak. Alam yang berwujud yaitu ciptaan Allah yang bisa dilihat, diraba seperti manusia, hewan, tumbuhan. Dan alam gaib itu sebaliknya, yang tidak bisa dilihat, diraba dan didengar oleh manusia.
Terus makhluk gaib selain dari malaikat itu ada dua. Yang pertama itu jin, yang kedua itu setan atau iblis. Jin adalah sebuah untuk makhluk yang secara umum tercipta dari api. Jadi malaikat tadi terbuat dari cahaya nur ya. Sekarang jin ini terbuat dari api. Setan atau iblis berasal dari jin. Jadi setan ini adalah sebutan dari jin yang jahat ya. Setan ini tidak bertumpu pada jin, bisa jadi manusia yang jahat, bisa dikatakan setan juga. Yang kedua, sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib selain malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat dan patuh terhadap perintahnya dan tidak pernah berbuat durhaka. Malaikat Allah yang suci dari keinginan nafsu. Jadi malaikat ini sangat taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai Allah. Dan malaikat diciptakan tidak mempunyai nafsu. Bukan halnya seperti makhluk yang lain, seperti manusia mempunyai nafsu untuk tidur. Malaikat tidak tidur. Terus mempunyai nafsu untuk makan. Malaikat tidak makan. Terus sementara jin, setan, jin ada yang patuh, ada yang ingkar kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sesungguhnya di antara jin ada yang saleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda. Quran surah Al-Jin ayat 11. Setan dan iblis sifatnya sombong, ingkar, menentang perintah Allah dan menyesatkan manusia. Kembali ke pembicaraan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas? Jelas. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, tugas dan nama para malaikat. Di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak diterangkan jumlah malaikat Allah seluruhnya. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak, tapi yang wajib diketahui ada 10. Yang pertama itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah kepala seluruh malaikat. Dalam Al-Quran banyak nama yang diberikan kepadanya seperti Ruhul Qudus yang artinya roh yang suci dan sebagainya. Tugas dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah. Jadi apabila Allah menurunkan wahyu tersebut diberikan kepada malaikat Jibril, kemudian baru diberikan kepada Nabi atau Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas untuk mengatur jagat raya atau sistem tata surya yang tidak pernah ada ujungnya. Jadi malaikat ini ditugaskan untuk mengatur seperti bintang, perputaran gravitasi, terus mengatur turun hujan, panas, siang dan malam, berat dan ringan dan sebagainya. Jadi tugas yang dilakukan oleh malaikat Mikail ini seperti menurunkan hujan, melakukan berubah malam berganti dengan siang, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan malaikat Israfil merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Tapi kita sebagai makhluk hanya dapat meyakini tanpa mengetahui kapan hari kiamat akan tiba. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Terus tiupan sangkakala memiliki
memiliki sifat skala malaikat Israfil. Yang pertama, mengakibatkan rusaknya alam dunia dan segala isinya, termasuk matinya seluruh makhluk hidup. Tiupan yang kedua yaitu tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk yang ada di alam kubur untuk berkumpul di padang mahsyar untuk melakukan hisab. Terus keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang bernyawa. Jadi tidak tergantung pada manusia saja, hewan juga malaikat Israel yang mencabut nyawanya. Malaikat Israel bila sampai waktunya dan semua makhluk hidup sudah mati, maka ia akan mencabut nyawanya sendiri. Yang kelima, malaikat raqib. Malaikat raqib adalah malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan selalu di sebelah kanan manusia. Jadi malaikat raqib ini dia mencatat amal baik dan sebelah kanan ya, sebelah kanan. Terus ada malaikat atid yang keenam. Malaikat atid kebalikan dari malaikat raqib, yaitu mencatat segala amal buruk manusia dan berada sebelah kiri. Yang ketujuh, malaikat munkar. Malaikat munkar adalah malaikat yang bertugas menanyakan perbuatan atau amal manusia setelah mati dalam kubur. Dan 8, malaikat nakir. Malaikat nakir yaitu malaikat yang bertugas untuk memberi ganjaran atas amal buruk dan baik manusia selama di dunia saat masih di dalam kubur. Yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik bertugas menjaga neraka. Malaikat malik disebut juga malaikat zabaniyah, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran, yang artinya nanti kami akan memanggil malaikat zabaniyah atau penjaga neraka. Quran surah Al-Alaq ayat 14. Jadi dan terakhir yang ke-10, malaikat ridwan. Malaikat ridwan kebalikan dari malaikat malik, yaitu penjaga pintu surga. Dan semoga kita kelak bertemu dengan malaikat ridwan, bukan malaikat malik. Amin. Yang keempat, keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia. Keterkaitan tugas malaikat Allah dengan manusia yaitu yang pertama, dengan iman kepada malaikat kita sadar bahwa manusia harus selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Jadi manusia selalu ingat apabila dia ingin berbuat buruk, berbuat baik, dia selalu ingat bahwa ada malaikat yang selalu berada di sampingnya dan mencatat. Yang kedua, kita sadar bahwa segala perbuatan kita selalu dicatat. Yang ketiga, malaikat ada yang mengatur rezeki, mencabut nyawa, meniup sangkakala, itu semua menandakan betapa Allah telah menyiapkan segala kehidupan dunia dan akhirat untuk manusia. Nyatalah janji Allah benar dan ancaman Allah terbuktikan. Jadi segala perbuatan manusia selalu diawasi oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Cukup sekian ya materi kita hari ini. Apa ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Supaya ada yang ingin pertanyakan? Siap Pak. Baik. Sebentar lagi waktu istirahat. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung keluar. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.